Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini akan membawa renungan untuk kita dalam Yesaya 60 ayat 15 hingga 22. Jadi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan kerana Engkau telah memberkati kami untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon Tuhan menolong kami, melayani kami supaya kami dapat belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mohon juga Roh Kudus Tuhan melayani kami, memimpin kami saat kami mendengar firman-Mu. Kami berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi firman Tuhan yang saya kongsikan hari ini untuk kita semua adalah dalam Yesaya 60 ayat 15 hingga 22 dengan satu tema yang saya ambil adalah tempat yang kekal dan abadi. Kalau kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 15 hingga ayat ke-22 ya. Ini firman ini Yesaya menuliskan tentang Tuhan ya. Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem ya, tentang keadaan Yerusalem. Jadi di sini kita boleh dapat lihat bagaimana Tuhan mengubah ataupun memulihkan keadaan Yerusalem yang lebih baik. Yang pertama kita dapat lihat di sini adalah Tuhan akan menjadikan Yerusalem itu menjadi satu yang indah ya. Apabila dia sudah pulihkan, dia menjadikan Yerusalem itu menjadi satu yang indah, menjadi satu tempat yang gembira ya, yang penuh dengan kegembiraan. Ini dinyatakan dalam ayat 15 hingga 16 ya. Yang kedua, apabila Tuhan sudah memulihkan keadaan Yerusalem ya, dia juga tidak akan membenarkan penguasa-penguasa lain ya untuk menyerang ataupun untuk menguasai Yerusalem sendiri, melainkan Tuhanlah yang menjaga Yerusalem itu ya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat bagaimana lagi Tuhan setelah dia memulihkan keadaan Yerusalem ya, Tuhanlah sendiri yang menjadi apa, yaitu menjadi cahaya bagi Yerusalem, bukan lagi matahari ya, bukan lagi matahari. Ini dinyatakan dalam ayat 19 hingga 22. Inilah saya menceritakan tentang bagaimana apabila Tuhan sendiri ya yang memulihkan Yerusalem. Bagaimana Tuhan sendiri yang menjadikan Yerusalem satu tempat yang lebih baik ya, yang kekal ataupun yang abadi ya. Jadi apakah pelajaran yang boleh kita belajar hari ini dari firman Tuhan ini ya? Kita tahu Yerusalem itu adalah tempat yang Tuhan pulihkan ya, dan kita percaya bahwa Yerusalem itu juga menunjukkan tentang surga sendiri ya. Dia akan menjadi satu tempat yang dipulihkan, yang kekal dan yang abadi. Itulah Tuhan menunjukkan bahwa Yerusalem itu adalah surga sendiri. Jadi apakah yang kita boleh belajar di sini dari firman Tuhan ini ya? Yang pertama ya, Tuhan juga sudah memulihkan keadaan kita hari ini ya, supaya kita ya juga dipulihkan seperti Yerusalem itu ya. Mengapa saya berkata begini adalah apabila kita lihat hidup kita sebelum ini bagaimana kan ya, kita juga hidup kita penuh dengan penderitaan, hidup kita penuh dengan kesengsaraan, hidup kita penuh dengan persoalan dan sebagainya sebelum kita mengenal Yesus, sebelum Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anak Dia, sebelum Tuhan mengangkat kita menjadi umat pilihan Dia. Jadi apabila Tuhan sudah memilih kita, bila Tuhan sudah mahu mengangkat kita menjadi anak Dia, pasti Dia juga memulihkan segala keadaan hidup kita ya. Segala keadaan hidup kita, seperti mana Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem, begitulah juga Tuhan boleh memulihkan keadaan kita ya di dunia ini ya, di dunia ini, dan di surga kelak juga Tuhan juga akan melayakkan kita untuk
masuk Yerusalem baru, yaitu surga itu sendiri ya. Jadi Tuhan memulihkan keadaan kita, dan juga di samping itu juga kita telah menjadi warga negara Tuhan sendiri ya. Tuhanlah sendiri yang melayakkan kita juga menjadi warga negara Tuhan sendiri. Dan yang kedua, apakah yang kita belajar di sini ya? Apabila Tuhan sudah memilih untuk memulihkan keadaan kita ya, untuk menempatkan kita menjadi satu yang baru, ataupun untuk membawa kita ke tempat yang baru, pasti Tuhan juga akan menjaga dan memelihara kita ya. Dia juga akan bertanggung jawab apabila dia sudah memulihkan keadaan kita, apabila dia sudah memperbarui keadaan kita, apabila dia sudah membawa keadaan kita kepada yang kekal, kepada yang abadi, pasti juga dia akan menjaga dan memelihara kita. Walaupun kita sekarang menjadi umat Tuhan dan tinggal di dunia ya, inilah janji Tuhan ya, dia tetap menjaga dan memelihara kita ya. Janji ini Tuhan nyatakan kepada kita bahwa dialah penjaga dan bahwa dialah penjara. Seperti mana Tuhan tidak membenarkan penguasa-penguasa yang tidak baik menguasai Yerusalem, begitu juga Tuhan, dia ada di pihak kita ya. Dia juga sentiasa ada di pihak kita ya. Dia juga yang menjaga kita dari berbahaya, dia juga menjaga kita dari segala yang jahat. Dia juga yang menjaga kita dari segala satu yang tidak baik untuk kita ya. Karena dia sudah memilih, pasti dia juga akan menjaga dan memelihara kita ya, supaya kita benar-benar mengalami pemulihan dalam Tuhan ya, sebagai orang yang percaya Tuhan ya. Dan yang ketika kita belajar di sini adalah Tuhan yang menerangi dengan terangnya dalam hidup kita. Dan pastinya kita tahu ya, apabila Tuhan sudah mengangkat kita menjadi umat Dia, pasti Dia juga yang akan menerangi hidup kita dengan terangnya ya. Seperti Yesus mengatakan, akulah jalan dan terang ya. Dan pastinya di sini juga kita dapat belajar, apabila kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan ya, pasti Tuhanlah yang menerangi hidup kita, dan kita juga mengalami terang dalam Tuhan sendiri ya. Terang dalam Tuhan sendiri. Apa yang dimaksudkan terang dalam Tuhan sendiri ini adalah dialah terang hidup kita yang sebenar ya. Dialah terang hidup kita yang sebenar. Dan saya Tuhanlah yang kita perlukan yang sebenar. Walaupun kita tahu setelah nanti Tuhan menyatakan bahwa dia juga dengan cahaya dialah yang akan menerangi di surga ya. Tetapi walaupun hidup kita di dunia ini, kita harus sadar bahwa terang hidup kita yang sebenar manusia adalah dari Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menjadi terang hidup kita ya. Bukan matahari. Matahari adalah hanya sumber cahaya semata-mata kita masih tinggal di dunia. Tetapi terang hidup kita yang sebenar ya, cahaya hidup kita yang sebenar adalah Tuhan sendiri ya. Dialah yang menerangi hidup kita ya, supaya kita dapat lihat kemuliaan Tuhan, bagaimana supaya kita dapat lihat pekerjaan Tuhan itu macam mana, supaya kita dapat lihat pribadi Tuhan itu macam mana ya. Jadi inilah renungan firman Tuhan yang saya kongsikan. Apa yang kita boleh belajar di sini dalam saya, yang pertama, ingatlah ya, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan ya, dan Tuhan sudah meletakkan kita hari ini dalam kehidupan yang baru, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Yang lama sudah kita tinggalkan ya, hidup yang lama, hidup yang berusaha kita sudah tinggalkan. Hari ini Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang baru ya. Yang kedua, kita boleh belajar juga, bila Tuhan sudah memulihkan keadaan kita, pasti dia juga akan menjaga dan memelihara. Inilah Tuhan menunjukkan tanggung jawabnya bagaimana kepada kita ya, apa yang dia sudah janjikan. Dan yang ketiga juga, Tuhanlah yang menerangi kita ya. Tuhanlah yang menerangi kita apabila dia sudah memilih kita. Dan itulah tujuan dan itulah ya sumber terang kita ya. Sumber terang kita yang sebenar, yaitu cahaya Tuhan sendiri untuk kehidupan kita hari ini. Kiranya
Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Amin.